Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengujian dan evaluasi kelayakan produk yang beranggotakan 1. Ayu Andira, 2. Bunga Asmaul Husna, 3. Maisaro, 4. Salomita Wulandari, 5. Sri Rahayu Sapaati, 6. Suha Laila Mumtazah. Pengertian pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Yang kedua yaitu tujuan pengujian produk. Pada pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain, yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan berupa spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuatu produk. Lalu yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Lalu yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Lalu yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis atau produk. Lalu yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Lalu yang ketujuh, sebagai bukti dalam proses hukum, seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Lalu yang kesembilan, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Lalu yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Lalu yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Lalu yang terakhir, yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Pihak yang berperan dalam pengujian produk. Pertama yaitu pemerintah. Peran pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Contohnya, pemerintah mengeluarkan atau menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia, untuk meningkatkan mutu produk. Yang kedua, ada perusahaan. Produsen dapat menetapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif atau standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri ataupun standar wajib yang ditentukan oleh peraturan pemerintah. Yang ketiga, ada konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka
Organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Yang kelima, ada persyaratan pengujian produk. Ada pendekatan sistem, metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal seperti: 1. Produk yang disiapkan harus sama. Yang kedua, kuesioner yang diajukan harus sama. Yang ketiga, rencana sampling yang sama. Yang keempat, metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. Yang kedua, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. Yang ketiga, perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Syarat yang keempat, uji lingkungan nyata. Pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Syarat yang kelima, populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Syarat yang keenam, variabel kritis. Variabel kritis ini harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Adapun faktor yang biasa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi manufaktur menurut Garvin dalam Lovelock antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. Yang kedua, ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap yang merupakan fasilitas tambahan yang menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan pengembangan. Yang ketiga, kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan, berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Yang keempat, ada kesesuaian dengan spesifikasi. Nah, ini sejauh mana karakteristik, desain, dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, daya tahan. Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Biasanya, karakteristik ini berhubungan dengan ukuran masa pakai suatu produk. Yang keenam, ada kemampuan pelayanan. Ini merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah direspirasi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. Yang ketujuh, estetika. Ini merupakan karakteristik yang bersifat subjektif, sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan pribadi. Dan yang terakhir ada kualitas yang dirasakan. Ini bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk seperti meningkatkan harga diri, biasanya merupakan karakteristik yang berhubungan dengan reputasi. Manfaat evaluasi produk. Evaluasi bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut.
Yang pertama, tercapainya efisiensi. Dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung, waktu, dan tenaga kerja. Yang kedua, menekan biaya, sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Dan yang terakhir, manfaat bagi konsumen. Ini adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Yang kedelapan adalah langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk. Antara lain, yang pertama, evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu atau quality control, mencari cacat produk dan segera melakukan perbaikan. Pengendalian kualitas produk dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab kerusakan, dan usaha untuk melakukan perbaikan. Perusahaan perlu menentukan standar kerusakan produk maksimal 2%. Selanjutnya, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dengan para manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para karyawan dan manajer terhadap kualitas. Yang terakhir, evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar, keteledoran karyawan, dan kurangnya pengawasan atau mesin yang sudah tidak layak pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.